banyak yang data-data yang padat, itu akan langsung dianggap klasternya tersebut. Jadi tidak dihitung per density-nya, tapi dihitung kalau di satu titik centroidnya itu ada banyak, berarti itu akan masuk ke dalam klaster tersebut. Bisa di next, Mbak. Untuk ringkasannya di sini sama, jika di cluster 1 itu ada 16, cluster 0 itu 13, dan cluster 2 11. Untuk rata-rata tiap fiturnya juga sama, jika semakin besar maka atau melewati threshold itu akan masuk ke dalam clusternya, dan jika kurang itu akan masuk ke dalam threshold, masuk ke dalam noise-nya, bukan threshold. Jadi untuk perbedaan di antara kedua metode tersebut itu simpelnya, jika kita menggunakan metode Denclu itu akurasinya itu lebih tinggi dan detail. Kenapa? Karena kita menghitung setiap titik di density tersebut. Berbeda dengan kita menggunakan grid Denclu, karena dia tidak menghitung satu persatu, tapi dia hanya jika ada data yang berdekatan maka itu ada termasuk dalam satu cluster. Bisa next mungkin. Untuk yang terakhir di sini kami mencoba incremental Denclu, yaitu versi yang memungkinkan proses clustering diperbarui ketika ada data baru yang masuk tanpa harus menghitung ulang seluruh dataset. Nah, untuk pendekatan ini itu dia sangat berguna untuk data yang sifatnya itu terus bertambah. Contohnya kayak data transaksi online atau data streaming seperti yang kita tampilkan saat ini atau yang kita implementasikan saat ini. Kalau kita perhatikan pada grafik tersebut, titik-titik yang berwarna sama itu menunjukkan anggota klaster yang sama seperti yang sudah dijelaskan sama Mas Torik sebelumnya. Untuk perbedaannya dengan metode yang sebelumnya, kalau di incremental Denclu sendiri, dia bisa langsung menambahkan data baru tanpa harus mengulang proses clustering dari awal. Mungkin bisa di next. Nah, dari hasil untuk incremental Denclu ini, bisa dilihat kalau jumlah anggotanya relatif stabil ya, seperti pada hasil ringkasannya itu untuk jumlah anggota di klaster 1 sebanyak 16 orang, klaster 0 sebanyak 13 orang, dan klaster 2 sebanyak 11 orang. Nah, ini karena perbedaannya tidak terlalu jauh, jadi bisa dikatakan bahwa anggota untuk setiap klaster ini nilainya stabil. Kemudian sama untuk perhitungan seperti yang sebelumnya, ketika daily visitnya dia semakin rendah dan average spend-nya itu semakin tinggi, maka dia terhitung sebagai pembeli yang melakukan pembelian tingkat tinggi. Kemudian jika daily visit-nya dia rendah dan average spend-nya rendah, dia termasuk pada window shopper. Kalau misalkan daily visit-nya rendah dan average spend-nya tinggi, dia termasuk pada pembeli dengan cluster yang rata-rata. Ini dapat dilihat untuk rata-rata tiap fitur pada data yang lama maupun data yang baru. Next. Berdasarkan hasil dari implementasi sebelumnya, pada hasil clustering ini kita menggunakan metode Denclu yang terbentuk menjadi 3 cluster utama, yakni cluster 0 dengan anggota sekitar 13 orang, kemudian cluster 1 sekitar 16 anggota, dan cluster 2 yang berjumlah sekitar 11 sampai 14 anggota. Pada cluster 0 ini didapat ciri khas jumlah pengunjungan yang rendah, tapi pengeluaran per transaksinya relatif tinggi, serta jumlah item dalam keranjang cukup banyak. Kemudian untuk yang cluster 1, ini karakteristiknya pelanggannya ini sering berkunjung, tapi pengeluarannya kecil dan jumlah item yang dibeli juga sedikit. Sedangkan untuk yang cluster 2,
sekitar 11 sampai 14 orang itu memiliki karakteristik pembelian dengan pola kunjungan yang sedang dan rata-rata pengeluaran yang moderat atau jumlah item yang relatif sedikit. Dari hasil ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Denklu cukup efektif dalam memisahkan pola perilaku pengguna berdasarkan kepadatan data. Di analisis lebih lanjut itu menunjukkan bahwa terdapat 3 sentimen pelanggan yang berbeda. Yang pertama itu kelompok high value customer yang dapat dilihat pada klaster 0. Kemudian ada kelompok frequent low spending yang dilihat pada klaster 1 dan kelompok balance customer yang dapat dilihat pada klaster yang kedua. Next. Untuk kelebihan yang diberikan oleh metode Denklu ini sendiri, setidaknya ada 4 kelebihan. Yang pertama yakni menangani noise. Artinya Denklu mampu membedakan antara klaster sebenarnya dengan titik-titik outlier atau noise. Jadi data yang kepadatannya rendah bisa langsung dianggap bukan bagian dari klaster. Kemudian yang kedua ada skalabilitas, yakni algoritma ini dirancang untuk tetap bisa efisien walaupun digunakan pada data set besar. Jadi jumlah data yang banyak tidak terlalu ketika menurunkan kinerja atau akurasi. Kemudian kelebihan yang ketiga itu fleksibilitasnya. Pada metode Denklu ini memungkinkan bagi kita untuk memilih kernel, metrik jarak, dan parameter lain sesuai kebutuhan data. Jadi lebih mudah untuk menyesuaikan dengan berbagai jenis dataset. Dan kelebihan yang ditawarkan yang keempat yaitu non-parametrik. Jadi di metode Denklu ini berbeda dengan metode seperti K-means yang mengasumsikan klaster berbentuk lingkaran atau elips, melainkan di Denklu itu tidak membutuhkan asumsi bentuk tertentu. Hal ini membuat hasil clustering lebih alami mengikuti pola dari suatu data tersebut. Next. Lalu saya akan menjelaskan kekurangan dari metode clustering berbasis Denklu ini, di mana ada 4 juga. Berdasarkan kompleksitas komputasi, maksudnya proses perhitungan pada Denklu ini cukup rumit karena melibatkan perhitungan fungsi density dan optimasi atau gradient ascent. Hal ini membuat waktu komputasi lebih lama dan biaya komputasi ini lebih mahal dibandingkan dengan metode clustering yang sederhana. Yang kedua, sensitivitas parameter, di mana hasil clustering sangat bergantung pada parameter seperti bandwidth kernel. Jika nilai parameter ini tidak tepat, maka hasil clustering bisa menjadi kurang akurat atau bahkan salah dalam membentuk cluster. Yang ketiga, kesulitan menentukan parameter optimal, di mana menentukan nilai parameter terbaik untuk kernel dan bandwidth tidaklah mudah. Hal ini biasanya membutuhkan keahlian khusus atau uji coba yang berulang kali, sehingga kurang praktis untuk pemula. Yang keempat, keterbatasan aplikasi. Denklu ini tidak terlalu cocok untuk dataset yang memiliki kepadatan yang seragam, atau ketika klaster ini saling tumpang tindih. Hal ini karena algoritma yang sangat kesulitan memisahkan data hanya dengan mengandalkan perbedaan densitas. Next. Kemudian kita dapat melihat perbandingan clustering berbasis density Denklu dengan DBSCAN, di mana Denklu dan DBSCAN ini sama-sama termasuk algoritma clustering berbasis density atau kepadatan, namun memiliki perbedaan yang mendasar, di mana Denklu ini menggunakan fungsi distribusi density dengan influence function dan density abstraktor, sehingga lebih kuat secara matematis dan mampu mendeteksi noise dengan baik, terutama untuk data yang berdimensi tinggi. Namun kelemahannya yaitu kompleksitas, yang mana dia lebih tinggi, serta membutuhkan parameter yang lebih banyak untuk ditentukan. Sementara itu, untuk yang DBSCAN, dia lebih sederhana, karena hanya membutuhkan 2 parameter utama, yaitu epsilon, jarak radius,
dan min-PTS atau jumlah minimal tetangga. Algoritma ini populer karena mudah diimplementasikan dan cukup baik dalam menangani noise, meskipun efisiensinya menurun ketika digunakan pada data yang berdimensi yang sangat tinggi. Basis matematis di Basecamp ini bersifat heuristik atau berbasis radius dan tetangga, sehingga tidak sekuat Denko yang berbasis fungsi density. Jadi secara umum Denko ini lebih cocok digunakan pada data kompleks yang sangat berdimensi tinggi karena fleksibilitas bentuk klaster yang dihasilkan, sedangkan pada Basecamp ini lebih praktis untuk data yang berdimensi rendah sehingga menangani dengan kebutuhan implementasi yang sederhana. Next. Nah, berdasarkan pemaparan kami, itu dapat disimpulkan bahwasanya Denko ini merupakan salah satu metode clustering berbasis density yang membentuk cluster dengan memanfaatkan fungsi distribusi kepadatan atau influence function dan menemukan titik puncak kepadatan atau density attractor. Metode ini bagus untuk mendeteksi cluster dengan bentuk yang bebas dan mampu menangani noise serta cocok untuk dataset besar dan kompleks. Namun kelemahannya yaitu dalam pemilihan parameter kernel atau bandwidth ini cukup sulit. Nah, jika dibandingkan dengan Basecamp, keduanya sama-sama berbasis kepadatan dan efektif menghadapi noise. Namun Basecamp ini lebih sederhana karena hanya membutuhkan dua parameter utama, yaitu radius dan jumlah tetangga minimum, sehingga lebih mudah dipakai. Sebaliknya, pada Denko sendiri ini lebih fleksibel dan akurat karena menggunakan pendekatan matematis kepadatan walaupun lebih rumit. Dengan kata lain, Basecamp ini lebih unggul dalam kemudahan implementasi, sedangkan Denko ini lebih unggul dalam fleksibilitas dan akurasi model kepadatan. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.